Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Izal Maula Al-Faqih sebagai Ketua Tim. Dan saya Devina Revalin sebagai anggota tim. Kami berdua mewakili SMA Negeri 2 Balikpapan dalam kegiatan Krenova Kota Balikpapan tahun 2024 dengan judul Smart Fish Pond Balikpapan. Sebuah ide gagasan yang menerapkan Internet of Things atau IoT dalam pengelolaan kolam ikan budidaya. Jal, apa sih yang jadi latar belakang kamu memilih pengembangan Smart Fish Pond Balikpapan ini? Nah, menurut website resmi Kota Balikpapan, itu pada triwulan 4 tahun 2022, produksi ikan lele di Balikpapan mencapai 34,57 ton dengan nilai lebih dari 700 juta. Nah, ini belum termasuk dengan jenis-jenis ikan lain seperti ikan nila, ikan patin, dan lain-lain. Nah, budidaya di Balikpapan itu kebanyakan masih menggunakan cara yang tradisional dan belum menggunakan cara yang lebih modern. Oh gitu. Dep, apa sih tujuan dari pengembangan Smart Fish Pond Balikpapan ini? Nah, Smart Fish Pond ini adalah modernisasi pengelolaan ikan dengan mengontrol parameter-parameter yang terkait dengan kolam seperti pH dan suhu air yang dapat membuat ikan ini tumbuh dengan optimal karena kita mengatur habitatnya dengan baik. Dep, apa sih manfaat Smart Fish Pond ini untuk pemilik kolam budidaya? Nah, jadi manfaat Smart Fish Pond ini bagi petani pemilik kolam budidaya itu untuk mendapatkan informasi data terkait kolam budidayanya dimanapun dan kapanpun. Gitu. Jal, gimana sih prinsip kerja dari Smart Fish Pond Balikpapan ini? Nah, prinsip kerjanya itu nanti dia akan memberi data tentang parameter kolam seperti suhu, pH yang nantinya akan diukur menggunakan sensor suhu dan juga sensor pH. Nah, nantinya data tersebut akan dikirimkan oleh Node MCU ke hosting servernya Smart Fish Pond BPP. Nah, nanti data dari server akan ditampilkan melalui aplikasi pada handphone. Nah, jika data yang diperoleh menunjukkan bahwa pH meningkat dari nilai yang ditentukan, maka nanti pompa akan secara otomatis memompa cairan untuk menurunkan pH tersebut hingga pada nilai yang ditentukan. Nah, sekarang apa aja sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Smart Fish Pond Balikpapan ini? Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan Smart Fish Pond Balikpapan ini, yang pertama itu ada Node MCU ESP8266 itu sebagai controller dan pengirim data. Lalu yang kedua itu ada sensor air DS18B20, ada sensor pH SEN0161, lalu ada relay untuk menyalakan dan mematikan pompa, dan pompa air sebagai sirkulasi air dan untuk menyemprotkan cairan penurun pH. Dan terakhir itu ada ArduCam 5MP SPI itu untuk menangkap gambar dari kolam ikan. Lalu, bagaimana memvalidasi data Smart Fish Pond ini? Nah, untuk permulaan, validasi nanti akan menggunakan alat ukur standar yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dan pH seperti termometer dan pH meter. Nah, data keluaran dari sensor dibandingkan dengan hasil keluaran dari alat ukur itu harus memiliki nilai margin of error sekecil mungkin. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti kita akan serahkan kepada jasa validasi profesional sehingga validasi yang didapat itu lebih akurat. Bagaimana rencana ke depan dari Smart Fish Pond Balikpapan ini? Nah, rencana kedepannya dari Smart Fish Pond Balikpapan ini dapat digunakan oleh petani kolam ikan budidaya di Balikpapan dan kedepannya dapat meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Demikian video pemaparan Smart Fish Pond Balikpapan dari kami perwakilan SMA Negeri 2 Balikpapan. Be religious, be smart, and have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.